Oke, di sini saya bakal bahas mengenai soal kuis yang sudah saya upload dan kalian bisa akses di deskripsi video ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share channel ini agar lebih bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Karena di sini saya akan upload video materi dan juga soal-soal latihan yang sangat berguna buat kalian. Oke, langsung aja ke nomor satu. Di sini kita bahas tentang silogisme atau penarikan kesimpulan. Di sini kita punya pernyataan. Pernyataan pertama atau P1-nya itu kita bicara masalah syarat untuk menjadi burung, yaitu harus bisa terbang dan makan biji-bijian. Nah, kalau misalnya syaratnya ada kayak gini, dan kita pakai dan, artinya kalau misalnya dan itu harus terpenuhi keduanya. Harus terpenuhi keduanya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 2. Elang itu bisa terbang, tapi dia cuma makan daging. Artinya ini kan nggak terpenuhi syaratnya. Artinya elang itu bukan burung. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah kalau misalnya A. Elang bukan burung pemakan biji-bijian. Artinya elang itu merupakan burung tapi dia tidak makan biji-bijian. Yang B. Elang merupakan burung pemakan daging. Elang memang pemakan daging, tapi di sini kesimpulannya salah kalau misalnya elang burung karena dia cuma bisa terbang memenuhi satu syarat. Yang C, elang bukan burung meskipun bisa terbang. Dia bisa terbang, tapi dia bukan burung. Kenapa? Karena dia tidak makan biji-bijian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, nomor 2 di sini kita bahas masalah barisan dan deret. Kalau misalnya kalian belum lihat video materi dan juga latihan soal barisan dan deret, silakan lihat video sebelum pembahasan ini. Di situ udah dijelasin dengan lengkap materi dan juga latihan soalnya. Kayak di sini kita punya segitiga, sisi-sisinya membentuk barisan aritmatika yaitu A plus B, A plus 2B kan ya berarti ya. Diketahui kelilingnya adalah 36, berarti A ditambah A plus B ditambah A plus 2B itu sama dengan 36. Artinya di sini ada 3A ditambah 3B sama dengan 36. Ini bisa dibagi 3 semuanya. Dapat A plus B-nya itu sama dengan 12. Kan gitu. Nah, di informasi yang kedua itu adalah selisih antara yang terpanjang dan yang terpendeknya adalah 8. Artinya A plus 2B ditambah A-nya dikurangi A-nya itu adalah 8. Artinya 2B-nya itu sama dengan 8, B-nya sama dengan 4. Kita bisa tulis lagi segitiganya. Artinya B-nya 4, A-nya berarti 8 kan ya? A-nya itu di sini artinya kan kita bisa tulis ya di sini ya. A plus B-nya itu sama dengan 12, B-nya 4, berarti A plus 4 sama dengan 12. A-nya sama dengan 12 kurangi 4 sama dengan 8. A-nya 8, B-nya 4. Berarti di sini 8, ini 12 dan 16. Gitu. Kalau misalnya kalian udah dapat semua sisi-sisi segitiganya, kalian bisa pakai aturan sinus. Ini misalnya sudutnya theta gitu ya. Kan sudutnya itu bisa cari pakai aturan kosinus. Luasnya itu adalah setengah kali 8 kali 12 kali sudut yang diapit sin theta. Ini sin tetanya bisa dicari pakai aturan kosinus. Cuma di sini caranya lumayan panjang ya. Ada cara yang lebih ringkas lagi. Nah, caranya gimana nih yang gampang? Luas segitiga itu bisa pakai akar S dikali S min A S min B kali S min C. Ini harus diingat gitu ya. Kalau misalnya kalian udah dapat sisi-sisinya, ini A, B, C-nya itu sisi-sisinya. Nah, sedangkan S-nya itu adalah setengah keliling. S-nya itu adalah setengah keliling. Artinya sama dengan setengah kali 36 sama dengan 18. Itu S-nya adalah 18. Sekarang kita luasnya itu artinya adalah 18. S min A berarti 18 kurangi sisinya. Kurangi 8. 18 kurangi 12, 18 kurangi 16. Artinya luasnya adalah 18 dikali 18 kali 18 kali 8 adalah 10 dikali
6 dikali 2, 18 kali 2. Artinya di sini kita bisa faktorisasi. 18 itu adalah 2 kali 3 kuadrat kali 10 itu 2 kali 5, 6 itu 2 kali 3, 2 itu ya 2 gitu ya, kali 2. Artinya totalnya 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Akar 2 pangkat 4 kali 3 kuadrat kali 3 kali 5. Nah yang bisa dikeluarin ya 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4-nya jadi 2 pangkat 2 atau 4 dikali 3 akar 15 sama dengan 12 akar 15 gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini kita punya suatu barisan dengan rumus jumlah n suku pertama adalah n kali n plus 1 kali n plus 2 bagi 2. Ditanyanya adalah U7 ditambah U8 ditambah U9 tambah U10 berapa? Nah sekarang kalau misalnya kita lihat, ini nggak harus nyari masing-masing sukunya itu nilainya berapa habis itu dijumlahin. Nah ini S10 itu misalnya nih S10 sama dengan kan U1 ditambah U2 sampai U10 ya. Kalau misalnya yang ditanyakan ini dari 7 sampai 10 aja gitu kan. Artinya kita perlu buang, ininya dibuang. Caranya gimana? Ini jumlahin suku pertama sampai suku ke-6 artinya apa? S6 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 tambah U5 tambah U6. Kalau misalnya kita kurangin di sini artinya kan tinggal sisanya U7 ditambah U8 ditambah U9 ditambah U10 sama dengan S10 kurangi S6. Artinya tinggal masukin N-nya 10 sama N-nya 6. 10 kali 9 kali 11 kali 12 per 2 kurangi, kalau misalnya 6 berarti 6 kali 7 kali 8 per 2 gitu kan, dapat deh 492. Nah nomor 4 di sini kita masih bahas tentang aritmatika lagi. Di sini diketahui U21 selisihnya itu udah satu rumusnya apa? A plus 20 B kan gitu ya. U11 sama dengan A plus 10 B. Selisihnya artinya kan dikurangi. Di sini dapat hanya habis U21 kurangi U11 itu adalah 2 di sini 30 ya. 30 sama dengan 10B. Artinya di sini B-nya dapat 3. Artinya B-nya sama dengan ini 10-nya coret 3, dapat 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah selisih dari U15 dan U8. U15 berarti apa? A plus 14 B. U8 itu sama dengan A plus 7B. Kalau misalnya diselisihin U15 kurangi U8 itu sama dengan 14 kurangi 7 7B sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21 gitu. Nah jadi kalau misalnya ngerjain soal aritmatika ini biasanya ditulis rumus UN-nya itu apa, baru deh dapat. Sekarang nomor 5. Ini kita punya, sebenarnya ini deret juga tapi dia nggak masuk ke aritmatika sama geometri gitu ya. Di sini bentuknya lain, akar X, akar X, akar X titik-titik. Artinya ini sampai tak hingga ini akar X-nya itu sama dengan akar 4X ditambah akar 4X sama gitu ya, ditambah 4X tambah titik-titik. Ini ada akar dalam akar dalam akar dalam akar dan seterusnya. Artinya ini kita bisa misalin A gitu. Kalau misalnya kita masing-masing semuanya dikuadratin, ini kan jadinya apa? X akar, ini dikuadratin maksudnya ya. Dikuadratin, ininya juga dikuadratin, ininya juga dikuadratin. X akar lagi, X akar lagi, X dan seterusnya. Sama dengan 4X plus akar 4X ditambah akar 4X ditambah 4X dan seterusnya. Sama dengan A kuadrat kan gitu kan. Nah di sini ini kan sama aja kan sama yang atas, ini kan A. Berarti ini kan X dikali A ditambah 4X plus A sama dengan A kuadrat kan gitu. Atau AX, di sini A-nya taruh di sini ya. AX sama dengan A sama dengan 4X, ini sama dengan ya. Sama dengan 4X plus A kan kayak gitu kan. Dan dari sini kita dapat apa? A kuadrat sorry ya. A kuadrat sama dengan AX sama dengan 4X plus 4 juga. Artinya di sini kalau misalnya kita pakai yang ini, A kuadrat min AX sama dengan 0 kan?
Artinya A-nya itu A min X sama dengan 0. Artinya A-nya 0 atau A sama dengan X. Nah, kalau misalnya A-nya 0 kan nggak mungkin ya. Sekarang kita pakai A sama dengan X. Masukin ke sini. Berarti kan X kuadrat itu sama dengan 4X plus X. Kan gitu kan. X kuadrat sama dengan 5X. Artinya X kuadrat min 5X sama dengan 0. X dikali X min 5 itu sama dengan 0. Bisa X-nya 0 atau X-nya sama dengan 5. Kita pilih yang 5. Oke, lanjut ke nomor 6 di sini. Kita diketahui P-nya sama dengan setengah dikali 3/4 dan seterusnya sampai 2023 per 2024. Ini namanya adalah teleskopik. Nah, ini kalau misalnya ini mungkin saya bakal bahas lebih lanjut mengenai soal-soal yang berhubungan dengan deret teleskopik gitu ya. Nah, sekarang tapi fokus ke soal ini dulu. Idenya buat dapetin jawaban hubungan antara P dan Q itu gimana. Sekarang kita lihat di sini, P-nya kan ini. Ini kan nggak mungkin kan kita kaliin 1 kali 3 kali 5 kali dan seterusnya gitu ya. Nggak mungkin, itu sangat susah banget. Kita perlu bantuan deret yang lain, deret teleskopik yang lain. Biar ini habis gitu ya. Misalnya kita anggap R-nya gini lah ya. R-nya sama dengan, biar ini hilang gimana? Setengah, ya berarti 2/3 kan? 2/3 kali, yang genap-genap ini kan ganjil-ganjil, sekarang yang genap-genap. 2/3 kali 4/5 kali 6/7 dan seterusnya sampai dapat 2024 per 2025. Artinya kan di sini 2/3 sama 2/3 kali 3/4. Kalau misalnya kita masukin 2/3 gitu ya. Artinya kan duanya coret, ini sama ini coret, ini sama ini coret. Terus 4/5. Ini sama ininya coret, 5 sama 5-nya coret. Sampai akhirnya kalian dapat, kalau misalnya kita tulis di sini jelas ya, P sama R besaran mana? P kurang dari R. Artinya kan setengah sama 2/3 dibandingin gitu ya. Setengah sama 2/3 kan gedean 2/3 kan. 3/4 sama 4/5 juga gedean 4/5 dan seterusnya. Artinya kan secara umum P-nya itu kurang dari R gitu. Nah, sekarang kalau misalnya P dikali R gimana? Kita kaliin ini di sini dengan P, berarti P kuadrat, P kali P gitu ya. Ini kan P kurang dari R. Artinya kalau misalnya ini dikali sesuatu yang sama gitu ya, P dikali R juga, ini ya benar kan? P kuadrat kurang dari P R, kan kayak gitu kan? PR-nya berapa? P kuadrat kurang dari, sekarang kamu bayangin deh. Ini kan bakal habis terus sampai akhirnya tinggal atas sama bawah yang ini. Kalau misalnya ini P dikali R tuh gitu. Artinya 1/2025. Nah, ini 1/2025 yang paling deket itu sama siapa? 1/45 kuadrat kan. 1/2025 kan sama dengan 45 kuadrat. Artinya P kuadrat itu juga kurang dari 1/45 kuadrat kan gitu. Kalau misalnya P kuadrat, ini kalau misalnya P-nya adalah P kurang dari 1/45. Nah, di sini kan Q-nya ya. Artinya P kurang dari Q. Nah, oke, sekarang untuk nomor 7. Di sini kita punya apa? Kita punya suatu operasi baru. A bintang B itu sama dengan A min akar B. Akar A min akar B. Gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat di sini yang ditanya adalah 4 bintang 150 bintang 36. Nah, yang perlu kalian kerjain itu yang mana dulu? Yang dalam kurung dulu. Yang dalam kurung itu pasti selalu prioritas. Artinya yang ini dulu, 150 bintang 36 itu sama dengan, artinya A-nya 150, B-nya 36, 150 kurangi akar 36 sama dengan akar 150 kurangi 6 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Artinya kita nyari 4 bintang 12 sama dengan akar 4 min akar 12. Nah, di sini kan di pilihan gandanya belum ada nih. Gimana nih cara nyarinya? Kita harus ubah dulu. Akar 4 di sini 12-nya itu kan adalah 4 kali 3 ya. Akar 4 kali 3 kan. 4-nya bisa dikeluarin. 4 min 2 akar 3. Yang penting di sini 2 gitu. Intinya gitu aja. Kenapa bisa kayak gitu? Coba bayangin, ini bakal kita ubah menjadi
akar A min akar B. Kalau misalnya kita kuadratin itu dapatnya apa? A plus B min 2 akar AB gitu. Artinya kalau misalnya kuadratnya kita pindah, kita bakal dapat akar A min akar B itu sama dengan A plus B min 2 akar AB. Ini masih di akar. Kan sama nggak? Analog nggak? Ini bentuknya apa? Artinya di sini kita nyari A plus B-nya yang ketemunya 4 dan A kali B-nya yang ketemunya 3. Ini kan 2 ya. Nah, makanya tadi aku bikin di sini 2. Ini kan sama ya, A plus B min 2 akar AB. Jadinya akar A min akar B. Artinya kita di sini nyari A plus B-nya yang ketemunya 4, A kali B-nya yang ketemunya 3. Artinya kan 1 kali 3 dan di sini itu adalah 1 plus 3 gitu. Artinya di sini kita dapat akar ya masing-masingnya, Bu. Bukan 1 min akar 3. Di sini kan 4 sama 2 akar 3 kan besaran 4 ya. Pasti kan akar 3-nya dulu. Akar 3 min 1. Min akar 1 gitu ya. Artinya kan akar 3 min 1. Nah, nomor 8 agak tricky nih sebenarnya. Nomor 8 ini kita dikasih 4 angka. Yang pertama adalah 269. Yang kedua 271, dan yang ketiga adalah 307, yang keempat adalah 319. Nah, di sini kita disuruh nyari. Mana yang merupakan bilangan prima. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kalau misalnya dia merupakan bilangan prima, misalnya 269, itu kita akarin. Akar 269 itu sekitar 15 ya, kalau 15. 16, sekitar 16. 16 kan kalau dikuadratin kan 256 ya. Ya kita cari ini 269, uji aja. Uji dengan dibagi bilangan prima kurang dari akar 269 atau 16 ya, bilangan prima kurang dari 16 itu ada apa aja gitu maksudnya. Nah, sekarang kita coba bilangan prima kurang dari 16, berarti kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan 17 nggak ikut ya, berarti cuma ini doang. Nah, kalau misalnya suatu bilangan bisa dibagi sesuatu itu ada ketentuan-ketentuan tertentu ya, kayak di samping gitu ya. Misal bilangan habis dibagi 9 kalau misalnya jumlah digit-digit dari bilangan tersebut adalah habis dibagi 9. Atau juga sama dengan kalau misalnya dibagi 3 dan seterusnya, itu sama kayak di samping, bisa dibaca dulu. Sekarang 269 bisa dibagi 2 nggak? Nggak mungkin kan, karena ada ganjil. Bagi 3 coba kita hitung digitnya. 2 tambah 6 tambah 9, 17. Bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5 itu kalau misalnya belakangnya 0 atau 5, nggak bisa juga. Bagi 7 coba, 269 bagi 7, 269 dibagi 7. 26 bagi 7 dapat 3. 3 kali 7 21, 59 bagi 7 dapat 8. 8 kali 7 56. Sisa 3 ya. Ini ada sisanya, nggak bisa berarti. Bagi 11 juga sama, itu kayak di samping. Kita coba. Ini maksudnya 269 kalau bagi 9. 269 ini kan digit yang pertama, kedua, sama ketiga. Coba digit ganjilnya kan 2 sama 9 ya. Digit ke 1 sama ketiga kan. 2 tambah 9 itu kan sama dengan 11. Selisihnya nih dikurangi yang genap. Kurangi 6 sama dengan 2 tambah 9 itu 11, kurangi 6, 5. Nggak habis dibagi 11 kan. Berarti ini 11 juga nggak ikut. Sekarang 13 bisa nggak kalau 13? Dicoba aja, kalau misalnya 13 bisa berarti dia merupakan bukan bilangan prima gitu. Coba 269 bagi 13. 26 bagi 13, 2 kali 13 20 ya. 260. Sisanya kan 9, masih ada sisa. Artinya 269 itu prima. Prima ya berarti ya. Ini prima. Nah, dengan cara yang sama
271, 307, dan 309 kita uji dengan membagi bilangan prima. Kalau misalnya 271 berarti bilangan prima kurang dari akar 271. Kalau 307 bilangan prima kurang dari akar 307 dan seterusnya. Kalau misalnya pembagi-pembagi tertentu kan kalau misalnya dibagi 2 kan harus genap. Bagi 3 jumlah angkanya harus bisa dibagi 3. Kalau misalnya bagi 5 angka belakangnya itu 0 atau 5, bagi 11 itu ya kayak tadi dan seterusnya. Artinya kan tinggal ngitung aja yang 7, 13 gitu. Tinggal bagi 7 bisa nggak sama bagi 13. Itu kan gampang kan? Oke, dari sini nanti kalian bakal dapat jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, nomor 9. Di sini kita punya lingkaran dengan persamaannya x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y plus 11 itu sama dengan 0. Nah, terus di sini kita punya titik A, 2, y-nya itu di luar lingkaran. Artinya, y yang memenuhi itu berapa aja? Nah, kita bayangin deh, di sini kita punya pusat, kita cari informasi di lingkarannya. Pusat lingkarannya di mana? Tinggal bagi aja dengan min 2. Di sini x-nya itu adalah min 6 per min 2, y-nya juga min 8 per min 2. Kan kayak gitu. Artinya sama dengan 3,4. Kita punya lingkaran pusatnya adalah 3,4. Sekarang jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya. Itu gimana nih dari sini ini 11. 11 itu adalah pusatnya. Ini misalnya A, B gitu ya. A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Tinggal masukin deh A sama B-nya berapa. A-nya. Artinya di sini R kuadratnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min 11. R kuadratnya itu sama dengan A-nya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat min 11 sama dengan 14. Itu kita dapat di sini R kuadratnya itu sama dengan 14. Gitu ya. Atau R-nya ya juga bisa disebut R-nya adalah akar 14. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita gimana nih tahu A-nya itu di dalam atau di luar lingkaran atau di sepanjang keliling lingkaran? Kita lihat di sini analoginya. Kita punya lingkaran, pusatnya di sini 3,4 gitu ya. Kalau misalnya pengen A-nya di luar lingkaran, 2,y-nya itu di luar lingkaran, ya artinya ini pusatnya gitu di sini ya, di O misalnya. Jarak OA-nya itu harus lebih besar dari jari-jarinya gitu. Kalau misalnya dikuadratin juga sama ya, kita soalnya biar gampang aja, R kuadratnya kan 14, ya udah kita OA kuadratnya itu sama harus lebih besar dari R kuadrat. Jarak titik ke titik ya udah delta X kuadrat. Ini kalau misalnya masih kuadrat gitu ya, ditambah delta Y kuadratnya itu harus lebih besar dari 14. Sekarang di sini dari OA ke 2,y, 3,4 ke 2,y, delta X-nya berapa? 3 sama 2. 1 ya, 1 kuadrat, delta Y-nya adalah Y min 4. Kuadrat harus lebih besar dari 14. Kita pilih di sini Y-nya kan pilihannya ada banyak ya. Yang pertama itu kita punya Y-nya sama dengan 7. Yang kedua itu kita punya Y-nya sama dengan 8. Yang ketiga kita punya Y-nya sama dengan berapa tuh? 1. Dan yang keempat itu Y-nya sama dengan 0. Tinggal dipilih deh satu-satu, masukin Y-nya ke persamaan. Misalnya kita ambil Y-nya sama dengan 7. Yang nomor 1 ya. Artinya di sini kita masukin 1. Ini 1 kuadrat kan 1 ditambah 7 min 4 kuadrat. Kita bandingin sama 14. Kalau misalnya dia lebih besar dari 14, artinya memenuhi. Tapi di sini sayangnya tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini 1 ditambah 7 kurangi 4 itu 3 kuadrat. Itu kurang dari 14. Ini berarti tidak memenuhi untuk pilihan yang pertama. Coba deh pilihan yang kedua. Y-nya sama dengan 8. Artinya 1 ditambah 8 min 4 kuadrat. Bandingin sama 14. 1 ditambah 4 kuadrat. 1 tambah 16. Ya kan besar dari 14 ya. Berarti ini memenuhi. Coba aja satu-satu nomor 3 sama nomor 4 itu ya. Pilihan 3 sama 4 ini yang Y-nya 1 sama Y-nya 0. Memenuhi nggak? Kalau memenuhi ya berarti dipilih. Akhirnya kita dapat deh kesimpulannya. Setelah kalian coba gitu ya. Nomor 2 dan 4 aja yang memenuhi. Jawabannya itu nomor 2 dan nomor
Selain itu nggak memenuhi. Nah, nomor 10 di sini kita balik lagi ke peluang, kombinasi dan permutasi. Kalau misalnya kalian belum paham materi ini ya sama, lihat dulu materi yang sudah saya upload. Oke, di sini ada 5 wanita, nomor 10 ya, plus 7 pria. Kita mau ambil 3. Nah, yang ditanya adalah peluangnya. Peluang terambil minimal 1 wanita. Peluang itu adalah rumusnya ya kejadian sampelnya. Sampel bagi total kejadiannya. Nah, kalau misalnya kejadian sampelnya itu ya ini. Minimal 1 wanita kan? Kalau minimal 1 wanita kan kemungkinannya ada berapa? Yang pertama itu 1 wanita dan 2 pria kan? Yang kedua 2 wanita dan 1 pria. Yang ketiga adalah 3 wanita. Artinya yang dipilih 3 itu semuanya wanita. Ini kan kemungkinan yang boleh ini kan? Yang nggak boleh gimana? Nggak boleh. Itu sama dengan 3-3-nya pria kan? Itu nggak boleh. Nah, sekarang total kejadiannya adalah milih 3 dari 12 kan total orangnya ya. Milih 3 dari 12, kombinasi atau permutasi? Jelas kombinasi. Karena kalau misalnya kita milih Ani, Budi, sama Caca, terus kita pilihan keduanya adalah Budi, Caca, sama Ani, orangnya itu sama, cuma urutannya beda. Makanya dia pakainya kombinasi. Kombinasi 12, 3 sama dengan 12 faktorial. 12 kurangi 3 itu adalah 9 faktorial, 3 faktorial. Dapat 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 9-nya coret, 3 2-nya 6, dapat 2. Artinya total kejadiannya adalah 2 kali 11 kali 10. 220. Nah, sekarang yang sampelnya. Kalau ada 3 jenis ya. Mau ngitung yang ini atau ngitung yang ini? Aku lebih suka ngitung yang ini, 3 pria. Kalau yang nggak boleh kan ini ya. Milih 3 pria. 3 pria dari banyaknya pria berapa? Dari 7 pria. Artinya di sini yang nggak boleh dipilih itu adalah kombinasi 7-3 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 adalah 6, coret, 4 faktorialnya coret, adalah 35. Kan gitu kan? Nah, sekarang artinya sampelnya berapa? Total kejadiannya kan 220. Yang nggak boleh diambil di sampel itu cuma ini 35. Artinya di sini kita dapat 185. Gitu. Dapat deh peluangnya. Peluangnya adalah 185 per 220 sama dengan di sini kita dapat 37 per 44.